Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 6 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kehidupan yang Sejuk. Kehidupan yang sejuk, firman Tuhan terambil dalam Yakobus pasal 5 ayat ke-7 sampai ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, panasnya kehidupan tidak berbicara tentang teriknya matahari, namun teriknya hati yang tidak bisa menerima keadaan oleh satu dan lain hal. Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kehidupan yang sejuk. Kalau berbicara sejuk, lawan katanya adalah terik atau panas. Menjadi sebuah pertanyaan buat sahabat perjalanan. Mana yang lebih panas? Panasnya matahari atau panasnya hati? Silakan sahabat perjalanan untuk memilih. Mana yang lebih panas? Panas matahari atau hati yang panas? Mana yang lebih panas? Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, panasnya matahari kita mudah untuk bisa berteduh. Kalau Anda tidak punya AC, maka carilah mall, maka bisa berteduh dengan bebas di mall, AC gratis, tidak perlu membayar. Tetapi kalau panasnya hati, kita mau tinggal di mana? Sudah panas hati lalu di tengah terik matahari, wah, itu double. Tapi kalau panasnya hati, kita berada di pegunungan, kita berada di tempat dingin, kita berada yang di dekat kutub selatan ataupun kutub utara, hati panas itu tidak akan bisa mendingin. Dia tetap membara, dia tetap tidak akan padam. Faktor yang membuat orang tuh hatinya panas banyak aspek. Karena yang pertama, karena keadaan yang dikenakan kepada dia. Dia baik-baik saja, tapi orang lain yang berlaku buruk kepada dia. Ya mungkin ditekan, mungkin difitnah, mungkin diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil, ingin melawan tapi tidak bisa, ingin memberontak, semakin memberontak. Lingkungan dan orang-orang semakin menekan kita, itu menimbulkan panas hati. Apalagi difitnah, apalagi ketidaksetiaan, apalagi perselingkuhan, atau apapun juga, ketidakadilan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita, yaitu tentang bersabar. Bersabar itu bukan diam, membuka mulut, lalu berserah, membiarkan keadaan menghantam kita tanpa perlindungan diri, tanpa perlawanan secara positif. Tidak demikian. Alkitab mengajarkan bersabar itu justru adalah aktif. Bersabar itu seperti petani yang Alkitab katakan di sini, yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia tetap menanam, dia tetap mengolah tanah, dia tetap mengatur penyiraman, menunggu turunnya hujan, dan seterusnya. Jadi orang yang bersabar itu adalah orang yang bekerja keras, mengolah kehidupan ini. Namun dia mampu juga mengolah hatinya, agar hatinya tetap teduh, kehidupannya tetap teduh, menghadapi keadaan yang tidak adil, menghadapi keadaan yang sewenang-wenang menekan kepada kita, perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya. Ada juga panas hati itu yang tidak diakibatkan pihak luar, tapi diakibatkan adalah dosa kita sendiri. Salah satunya adalah iri hati. Kalau orang lebih baik dari kita, kita tidak senang, kita panas hati. Kalau tetangga punya baju lebih baik dari kita, kita panas hati. Kalau tetangga yang punya motor berganti mobil sementara kita masih punya motor, kita panas hati. Panas hati. Tatkala kita berkunjung buat anak-anak yang masih muda, teman kita berkunjung ke Sweet 17, teman yang ulang tahun, dia pakai sepatu yang sedang tren, yang asli bukan KW.
Sedangkan kita sepatu biasa-biasa saja. Lalu kita panas hati. Atau kemudian produk-produk barang-barang tertentu dia punya, kita tidak punya. Kita panas hati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jadi berbicara tentang panasnya kehidupan, hati yang panas itu bisa dua disebabkan. Satu dari pihak lain, penekanan-penekanan ketidakadilan. Satu karena dosa yang dari kita sendiri. Pada prinsipnya yang satu dosa aktif, yaitu yang disebabkan dari diri sendiri. Yang kedua adalah dosa pasif yang disebabkan oleh orang lain. Tapi kita juga menjadi berdosa. Alkitab mengajarkan, kalau kita yang berbuat dosa, yang mengakibatkan panas hati dalam diri kita, Alkitab mengajarkan, ingat, satu hari kelak nanti Tuhan akan datang, kedatangan Tuhan. Kalau kita kemudian diperlakukan tidak baik oleh orang lain, Alkitab pun berkata, ingat satu hari ada kedatangan Tuhan, ada pengadilan Allah. Ada Tuhan yang bekerja, menegakkan keadilan, membuka, membongkar semua kehidupan manusia. Dan tidak ada satupun bagian penggalan kehidupan yang lepas daripada pengamatan Tuhan, yang lepas daripada hukuman Tuhan. Tetapi kalau kita berbuat yang baik, itu pun juga tidak akan lepas daripada upah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sahabat seperjalanan, hukuman Tuhan seperti apa? Saya tidak mengetahuinya, hanya Tuhan yang tahu. Lalu upah seperti apa yang akan diberikan kepada orang yang hidupnya dalam kebenaran, yang bisa menjaga hati, pikiran, dan perasaannya dan kehidupannya tetap sejuk, saya juga tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana cara menghukum, dan hanya Tuhan yang tahu bagaimana Tuhan itu mengupah, memberikan hal indah untuk kebenaran hidup yang kita jalani, untuk kebaikan hidup yang kita jalani, untuk hati yang terus kita jaga agar tetap sejuk. Agar hati kita jangan lebih panas daripada panasnya terik matahari. Panasnya api yang menggelora. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita hidup dalam kesejukan hati, kesejukan pikiran, kesejukan perasaan, kesejukan di dalam semua aspek, maka saudara akan menjadi pohon rindang yang diinginkan oleh orang banyak. Saudara akan mengundang orang-orang akan datang ke dalam kehidupan kita. Melihat mereka tersenyum, karena kehadiran kita seperti pohon yang rimbun, yang memberikan oksigen, udara yang sehat, kesejukan dari panasnya kehidupan dalam dunia ini. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang untuk segala macam perjuangan hidup. Mencari nafkah, pendidikan, mengasuh anak, mengurus orang tua, segala macam. Tapi berjuanglah untuk satu perkara, bagaimana hidup kita itu punya kehidupan yang sejuk. Jaga pikiran, jangan panas. Jaga perasaan, jangan terik. Jaga hati, jangan panas dan terik. Sudah panas, tambah terik lagi. Tapi biarlah hidup kita sejuk. Karena kehidupan yang sejuk memberkati dirimu, tentu juga memberkati orang lain. Perlakuan tidak adil, ada Tuhan sebagai hakim. Kebaikan yang kita taburkan, ada Tuhan yang satu hari kelak nanti akan memperhitungkan apa yang kita buat. Mari sahabat seperjalanan, biarlah kita berjuang untuk memiliki kehidupan yang sejuk. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk sahabat seperjalanan. Kalau memiliki hati yang teriknya lebih daripada matahari, Tuhan sejukkanlah hati kami. Biarlah kami tetap mempercayai Tuhan yang menolong kami. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan waktu dan caranya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, milikilah kehidupan yang sejuk. Jangan punya hati yang panas melebihi teriknya matahari. Tuhan memberkati kita semua, amin.